إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. Para sekalian, puji dan syukur yang kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa dan selalu menganugerahkan kepada kita segala nikmat karunia-Nya. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan selalu bisa menghantarkan kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur, hamba-hamba yang pandai menggunakan nikmat Allah di jalannya, sehingga Allah pun akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang satu hal dari 4 masalah yang wajib bagi seorang mukmin dan muslim untuk mempelajarinya, di mana kita katakan di kala itu adalah bahwa yang wajib dipelajari oleh seorang mukmin yang pertama adalah al-ilmu. Seorang mukmin itu harus memiliki ilmu, di mana ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula ilmu tentang mengenal akan nabinya, dan juga ilmu tentang mengenal akan din Islam, agama Islam, di mana ilmu-ilmu tadi baik bertalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau juga bertalian dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bertalian juga dengan al-Islam, itu kita pahami semua tadi ilmu-ilmu tersebut bil adillati, yaitu kita pahami dan kita mengenalnya dengan dalil. Artinya bukan ma'rifah atau pengetahuan kita tentang Allah hanya berdasarkan katanya dan katanya. Kita tidak memahami tentang Nabi kita melainkan dengan dalil, bukan katanya dan katanya. Begitu pula kita mengenal Islam adalah dengan dalilnya. Sehingga ilmu tentang Allah, ilmu tentang Nabi, ilmu tentang Islam adalah merupakan hal yang pertama yang wajib kita pelajari. Adapun yang kedua adalah kita akan menyebutkan di sini, yaitu poin dari 4 hal yang wajib kita pelajari setelah orang itu memiliki ilmu tentang Allah, tentang Nabi, dan tentang Islam. Dikatakan dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah bahwa poin yang kedua yang wajib kita pelajari adalah al-amalu bihi, yaitu hendaknya kita mengamalkan apa yang menjadi tuntutan dari pengetahuan kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi tuntutan dari kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah al-iman billah. Setelah kita mengetahui akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalan yang pertama yang menjadi tuntutan daripada ilmu kita tentang Allah adalah bagaimana kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dalam kita mengimani Allah Subhanahu wa
kita mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengimani akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sebagai Rabb yang telah mencipta, memelihara, mengatur alam semesta ini. Dan kita pun mengimani Allah akan uluhiyahnya, di mana Allah adalah sebagai ilah yang berhak diibadahi, di mana tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja yang kita ibadahi. Yang keempat adalah kita mengimani Allah dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana hanya Allah lah yang memiliki nama dan sifat yang sempurna. Tidak ada siapapun di alam dunia ini yang memiliki nama dan sifat seperti sempurnanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memiliki adalah nama Al-Hayy, yang bermakna bahwa Allah itu maha hidup. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kehidupan yang sempurna. Tidak seperti kehidupan manusia, di mana hidup manusia penuh dengan segala macam kekurangan. Namun kehidupan bagi Allah kehidupan yang sempurna. Sehingga Allah tegaskan di dalam ayatnya, Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyul Qayyum. Di antara bentuk kesempurnaan hidup Allah itu katanya, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Hidup Allah itu yang sempurna adalah tidak dicederai dengan yang namanya kantuk dan namanya tidur. Kita hidup, tapi kita tidak mungkin hidup terus tanpa perlu kepada tidur juga kantuk. Kita perlu kepada hal tersebut, dan itu adalah bagian daripada kelemahan manusia. Sedangkan Allah ketika memiliki nama dan sifat tadi adalah maha sempurna, sehingga Allah adalah terbebas dari sifat aib dan kurang seperti ngantuk dan tidur tadi. Jadi yang pertama adalah dalam kita mengamalkan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan 4 poin tadi. Mengimani akan adanya Allah, di mana alam semesta ini menjadi dalil akan keberadaan Allah. Di samping adalah dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tadi mengimani akan rububiyah Allah, di mana tidak ada yang mencipta, memelihara, mengatur alam semesta ini semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat di pagi hari ada matahari yang terbit. Tidaklah matahari terbit tersebut kecuali dengan kehendak dan aturan Allah. Kita mengetahui bahwa pada hari matahari tenggelam dan terbenam, tidak ada yang mengaturnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di mana hari kita lihat ada bulan, ada bintang yang bermunculan, itu bagian daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah di antara amalan yang wajib kita amalkan terkait dengan adalah ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu taat kepadanya, mentaati segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Di mana kita taat dalam mengerjakan segala ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, baik ibadah yang khusus seperti sholat, seperti saum, seperti zakat, seperti haji, atau juga ibadah-ibadah yang lain, yang ibadah tersebut adalah kategorinya kepada ibadah yang al-muta'addiyah, ibadah yang manfaatnya itu tidak hanya kembali kepada sang pelaku, seorang mukmin tadi, namun ibadah tersebut adalah akan kembali manfaatnya kepada orang itu dan juga kepada orang lain. Seperti apa ibadah yang seperti itu? Adalah misalnya seperti al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Memerintahkan orang kepada yang ma'ruf, melarang orang dari yang munkar, itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di
kita saja, namun juga kembali kepada orang lain. Ketika kita memerintahkan orang untuk sholat, kita mengajak mereka untuk sholat, kita dapat pahala dengan ajakan kita tersebut. Sementara dengan kita ajak tadi orang itu sholat, orang itu pun mendapatkan kebaikan dari sholat tadi. Ketika kita mencegah orang dari perbuatan zina, maka apa yang kita ingatkan orang dari haramnya zina tersebut itu menjadi kebaikan untuk kita. Sementara ketika orang tidak melakukan perbuatan zina, itu juga menjadi kebaikan untuk dirinya. Jadi Islam memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan juga melakukan segala macam bentuk ibadah, baik yang bersifat khusus seperti sholat, saum, zakat, haji dan yang lainnya, juga adalah ibadah-ibadah yang manfaatnya bukan hanya kembali kepada sang pelaku, namun juga kepada masyarakat umum secara luas yang dikenal dengan al-ibadat al-muta'addiyah. Para jemaah sekalian, tentu yang namanya beramal itu hakikatnya merupakan buah daripada ilmu. Yang namanya amal itu adalah buah daripada ilmu. Di mana ketika orang memiliki ilmu, maka ilmu itu akan dikatakan sebagai ilmu yang bermanfaat ketika ilmu tadi membuahkan hasil, yaitu berupa amal. Kalau kita misalnya sudah memahami tentang masalah sholat, kita belajar tentang sholat, kita belajar tentang wudhu. Sementara ketika kita sudah belajar tentang sholat dan wudhu, lalu kita nggak sholat dan nggak kita wudhu, maka sesungguhnya ilmu yang kita pelajari tadi tidak bermakna. Ilmu tersebut belum menghasilkan buah apapun. Maka ketika orang sudah belajar tentang ilmu akan sholat dan ilmu akan wudhu, maka orang itu harus mewujudkan ilmu tadi dalam bentuk pelaksanaan berupa wudhu dan sholat, sehingga ilmu tadi menjadi berguna. Jadi amalan itu hakikatnya adalah merupakan buah daripada ilmu. Maka barang siapa yang beramal, ada orang beramal, sementara ketika dia beramal adalah amalan tersebut dia lakukan tanpa dasar ilmu. Para ulama mengisyaratkan kepada kita bahwa kalau orang itu beramal tanpa dasar ilmu, maka dia seperti orang Nasara yang dikatakan di dalam ayat ghairil maghdubi alaihim waradhdallin. Kita minta kepada Allah petunjuk jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau ya Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa? Yaitu jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang saleh. Ghairil maghdubi alaihim waradhdallin, bukan jalan orang yang Engkau murkai seperti orang-orang Yahudi, waladhdallin, tidak pula seperti jalan orang yang sesat, yaitu seperti orang-orang Nasara. Para ulama menjelaskan seperti itu. Kenapa orang-orang Nasara dikatakan sebagai orang yang tersesat? Karena mereka adalah beramal tanpa didasari ilmu. Makanya kita ketika sudah punya ilmu, kita amalkan. Dan kita mengamalkan ilmu tadi, itu bagian daripada buah dari ilmu yang kita pelajari. Adapun orang ada yang berilmu, namun ketika dia berilmu dia tidak mengamalkannya. Jadi yang pertama tadi beramal tanpa ilmu, yang kedua berilmu tapi tidak beramal. Ketika orang berilmu tapi tidak beramal, ini adalah seperti orang-orang Yahudi, sehingga Allah katakan mereka kategorinya orang yang dimurkai. Kita bisa lihat contoh dari bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam ketika di zamannya terjadi pembunuhan
yang sesungguhnya itu menjadi kisah di dalam surah Al-Baqarah, di mana ketika ada pembunuhan di zaman Nabi Musa tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa agar menghabarkan kepada kaumnya untuk menyembelih seekor sapi. Di mana mereka ketika terjadi pembunuhan tadi, mereka berselisih. Siapa yang menjadi pembunuh daripada orang ini? Si fulan saling menuduh dengan yang lainnya. Sementara adalah Allah Subhanahu wa taala ingin adalah memberikan kepada kita penjelasan bahwa sesungguhnya si pembunuh si fulan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa agar kaumnya itu menyembelih sapi. Sementara orang-orang Yahudi sudah tahu ilmu tersebut, bahwa mereka disuruh menyembelih sapi. Namun ilmu yang sudah mereka ketahui tadi mereka tidak amalkan. Nanya sampai akhirnya mereka sulit untuk mendapatkan sapi yang diminta, walaupun pada akhirnya mereka pun melaksanakannya. Para sekalian, jadi yang kedua daripada poin terkait dengan 4 hal yang wajib kita pelajari setelah kita punya ilmu, maka hendaklah kita mengamalkannya. Kemudian setelah kita mengamalkan ilmu yang kita sudah miliki, di mana adalah amalan-amalan kita itu semuanya harus didasarkan dengan ilmu. Orang mau sholat harus punya ilmunya. Orang mau zakat harus punya ilmunya. Orang mau haji harus punya ilmunya. Orang mau saum harus punya ilmunya. Ibadah-ibadah yang kita laksanakan tidaklah bisa begitu saja kita laksanakan, melainkan harus dengan ilmu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita melaksanakan ibadah. Allah memerintahkan wa'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beribadah? Ibadah adalah bukan dikarang. Ibadah itu adalah dengan berittiba. Ibadah itu adalah dengan kita mengikuti contoh. Sehingga para ulama, di antaranya Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ketika menjelaskan tentang makna ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami beribadah dan kepadamu ya Allah kami bermohon pertolongan, kata beliau, ibadah itu dikatakan sebagai satu ibadah adalah dengan 2 syarat. Yang pertama adalah maqsudan biha wajh Allah. Ibadah itu dikatakan ibadah apabila dimaksudkan dengan ibadah itu adalah karena Allah. Ada orang sholatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh orang. Ada orang membaca Al-Quran, ibadah baca Qurannya bukan karena Allah, tapi ingin mendapat gelar dari orang sebagai qari dan yang lainnya. Ada orang mungkin berinfak, dia adalah berinfak bukan karena Allah, tapi karena ingin dikatakan sebagai dermawan dan seterusnya. Ada orang mungkin berjihad, dia ingin dikatakan sebagai apa? Sebagai pahlawan dan pemberani, bukan karena Allah. Maka ibadah itu dikatakan ibadah, kata beliau, maqsudan biha wajh Allah. Hendaknya orang itu ketika beribadah tadi ditujukan dan dimaksudkan adalah karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Kita tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah. Jadi kita tidak menduakan Allah dan tidak menduakan niat dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis yang
Diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasul, awwalu man tusa'alu bihimun nar ats-tsalath. Ada 3 kelompok manusia yang mereka ini akan menjadi orang-orang yang pertama kali mencicipi neraka. Alhamdulillah. Tadi yaitu orang yang belajar ilmu, belajar Al-Quran bukan karena Allah, tapi ingin mendapat gelar sebagai qari dan sejenisnya. Orang yang berinfak bukan karena adalah niatnya karena Allah, tapi karena ingin dikatakan sebagai dermawan dan sejenisnya. Orang yang berjihad bukan karena Allah, supaya ingin dikatakan sebagai pemberani dan pahlawan dan sejenisnya. Mereka mengaku di hadapan Allah bahwa kami berbuat ini Allah karenamu. Kata Allah, engkau dusta. Allah Maha tahu apa menjadi isi hati kita. Maka perbuatan mereka tadi tidak berguna. Pertama sekalian, maka setelah kita adalah beramal tadi dan beribadah tersebut, maka ibadah tersebut harus diniatkan karena Allah. Yang kedua adalah apa? Tadi dengan ittiba. Ibadah dikatakan ibadah ketika kita mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang sholat tidak semaunya dia sholat. Sehingga kalau kita lihat kaum muslimin dalam sholat, semua adalah, walaupun ada beberapa perbedaan, tapi semua sama. Apa misalnya? Sholat zuhur, semua sepakat adalah 4 rakaat dari ujung dunia sampai ujung barat dan timurnya sama. Sholat zuhur 4 rakaat. Semua sama adalah menghadapnya ke Ka'bah. Semua sama diawali dengan takbiratul ihram. Semua sama diakhiri dengan salam. Semua sama bahwa sholat itu harus dengan berwudu. Itu kan bagian daripada apa? Karena ibadah itu ada dengan ittiba. Ada perbedaan beberapa bagiannya, memang karena Rasul dalam beberapa hadis mencontohkan beberapa kriteria. Ada orang yang ketika habis takbiratul ihram membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ada orang yang membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ada orang yang baca inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi sejenisnya. Semua adalah Rasul pernah contohkan, maka berbeda. Ya, tidak masalah. Tapi kalau tadi orang mengawali sholat, semua sepakat dengan takbiratul ihram dan lafaznya sama, semuanya Allahu akbar. Orang Cina ngomongnya ketika mau sholat takbirnya apa? Allah akbar. Orang Amerika Allah akbar. Orang Afrika Allah akbar. Orang Australia Allah akbar. Orang Jawa Allah akbar. Sama. Kenapa? Karena ibadah itu adalah dengan ittiba. Para sekalian, setelah adalah kita memahami yang kedua tadi bahwa ilmu itu adalah harus diamalkan, maka setelah kita mengamalkan ilmu, yang ketiga poinnya adalah bahwa ilmu yang diamalkan tersebut hendaknya tidak diamalkan sendirian. Artinya bahwa kebaikan yang kita miliki setelah kita punya ilmu, setelah kita mengamalkan, hendaknya kebaikan tersebut tidak kita monopoli untuk diri kita saja. Namun yang ketiga adalah kata beliau, hendaklah kita mengajak orang, mendakwahkan ilmu dan amal tadi kepada orang lain. Jadi Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam itu agama yang memberikan kebaikan untuk semua orang. Surga itu bukan dimonopoli oleh sekelompok orang, tapi surga itu adalah hendaknya kita upayakan bisa dimasuki oleh saudara-saudara kita sebanyak mungkin. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya apa? Kullu ummati yadkhuluna jannah. Kata Rasul, semua umatku. Rasul mengatakan semua umat. Apa katanya? Yadkhuluna jannah. Mereka
mengajarkan ilmu-ilmu tentang Allah, Rasul dan Islam, Rasul adalah mengamalkannya dan Rasul mendakwahkannya kepada umat. Rasul mengirim para sahabatnya kemana? Ke negeri Syam. Rasul mengirim sahabatnya ke negeri Irak. Rasul mengirim sahabatnya kemana lagi? Ke Yaman dan sejenisnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka adalah dakwah. Islam ini agama yang memberikan kebaikan untuk semua orang. Jadi didakwahkan Islam itu kepada seluruhnya. Diajak orang kepada Islam. Kita ajak orang kepada apa yang menjadi petunjuk yang dibawa oleh Rasul dari syariatnya. Para jemaah sekalian, kata tadi kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga. Lalu kata Allah, illa man aba, kecuali orang yang enggan dan tidak mau. Ketika Rasul sudah menjamin surga dengan segala nikmatnya, kata Allah, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Para sahabat sedikit terperangan, sedikit terheran. Dengan apa? Dengan ucapan Rasul, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa orangnya yang tidak mau Rasul masuk ke dalam surga? Kalau kita misalnya ajak seluruh warga kota Detamas untuk adalah berbuat sesuatu, kemudian dengan perbuatan itu kita kasih setiap orang 1 juta, semua pasti datang. Kenapa? Karena cuma berbuat apa? Mungut sampah 1 buah, masukin ke tong sampah 1 juta. Kira-kira semua mau nggak? Semua mau. Yang mana kecil dan punya anak 5, ambil sampah 5 juta. Nah. Kenapa? Karena nikmat. Cuma kerja sedikit dapat ada uang begitu banyak. Orang beramal di dunia, walaupun amal itu kelihatan begitu luar biasa, sesungguhnya amalan kita itu sangatlah kecil dan sedikit dibanding nikmat yang Allah janjikan di surga. Kata Rasulullah, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk dalam surga? Kata Rasul, man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang taat kepada aku, dialah yang akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang durhaka, tidak mau taat kepada aturan dan perintahku, itulah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Jadi, maka Rasul SAW mengajak. Semua umat diajak. Untuk apa? Untuk bisa bersama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya poin yang ketiga, setelah orang punya ilmu, setelah orang adalah beramal, maka hendaknya ilmu dan amal yang dia punya jangan dihentikan hanya untuk diri. Ajaklah sebanyak mungkin orang untuk bisa mendapatkan kebaikan sebagaimana kita mendapatkan kebaikan tadi. Sampai kata Rasul dalam hadits Muawiyah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kata Rasul, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Sungguh Allah memberi hidayah kepada seseorang dengan sebab usahamu. Ada orang mendapat petunjuk, mau sholat berjamaah, mau ngaji Al-Quran, mau berbuat baik. Kenapa? Karena kita yang ngajak. Kita ajak, yuk ke masjid, yuk sholat jamaah, yuk baca Quran, yuk ngaji. Dia tahu ternyata Allah berikan adalah petunjuk kepada dia dengan sebab usaha dan upaya kita. Kata Rasul, sungguh
Allah memberi petunjuk seseorang, seorang, nggak perlu satu kampung, seorang. Allah memberi petunjuk kepada seseorang dengan usahamu, kata Rasul, khairun laka min humrin na'am. Sesungguhnya nilai itu adalah lebih baik di sisi Allah daripada onta merah. Onta merah itu adalah merupakan onta yang menjadi kebanggaan orang-orang Arab dan menunjukkan kepada kekayaan mereka. Tidak ada yang memiliki onta merah melainkan dia orang yang kaya, orang yang memiliki harta dan banyak hartanya. Artinya bahwa apa yang kita lakukan dengan mengupayakan orang bisa mendapat petunjuk, walaupun seorang saja, itu nilai di hadapan Allah begitu besar pahalanya. Sehingga tadi setelah kita memiliki ilmu, setelah kita mengamalkan ilmu tersebut, hendaknya kita mendakwahkannya. Kita mungkin sudah hadir di taklim, ada mungkin keluarga kita yang tidak hadir, tetangga kita mungkin biasanya hadir, dia nggak hadir. Mungkin kita bisa sampaikan lewat apa, pesan SMS, intisari kajian agar tanggal sekian, kirim dulu. Mungkin dengan begitu adalah minggu depan dia lebih tertarik untuk ngaji, tidak lagi bolong, tidak lagi adalah baik, tapi hadir untuk ngaji. Dengan begitu kita kebaikan. Langkah yang dia lakukan ke masjid ini dengan sebab ada usaha kita memberikan kebaikan untuk dia dan kita. Jadi maka beliau menyebutkan kepada kita, setelah orang itu memiliki ilmu dan amal, maka orang tadi hendaknya mendakwahkan hal tersebut kepada orang lain, yaitu dengan mengajak mereka kepada syariat Allah dan syariat Rasulnya. Di mana Allah menyebutkan di dalam ayat dari surah An-Nahl ayat 125, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah. Siapa diajak? Manusia. Allah tidak menyebutkan objeknya dengan makna bahwa ajaklah siapa saja. Bermakna umum, siapa saja. Tapi ngajaknya ke mana? Ila sabili rabbika. Ajak orang-orang itu menuju jalan Tuhan. Ajak mereka kepada Islam, ajak mereka kepada tauhid, ajak mereka kepada Al-Quran, ajak mereka kepada sunnah. Itulah yang menjadi jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'u ila sabili rabbika. Ajak ke jalan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Kata Allah, bil hikmah. Dengan cara yang bijak. Dengan cara yang bijak. Ada orang kadang-kadang ingin menyampaikan sesuatu kebenaran, tapi kebenaran tersebut tidak bisa diterima oleh orang yang kita ajak. Kenapa? Karena kita ngajaknya tidak dengan cara yang bijak. Kebenaran itu adalah sangat mudah untuk bisa diterima oleh orang. Kenapa? Karena pada hakikatnya jiwa manusia itu suka dengan kebenaran. Terlebih adalah Islam ini syariat yang benar, maka apa yang pasti mudah untuk diterima oleh orang. Cuma bagaimana kita menyampaikannya, bagaimana kita mengajak orang tersebut dengan cara yang hikmah. Kita lihat bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita. Ketika ada datang seseorang dari daerah pedalaman, orang ini dia adalah sesungguhnya sudah menjadi seorang muslim, tapi dia masih jahil tentang apa yang menjadi hukum-hukum dalam Islam. Dia enggak mengenal tentang bagaimana yang namanya tempat untuk buang hajat dan sejenisnya. Dia pikir orang buang hajat, buang air kecil di mana saja bebas. Ketika itu dia datang ke masjid, kemudian dia adalah buang hajat, buang air kecil di pojok masjid. Ketika itu para sahabat Rasulullah SAW ingin menghakimi orang ini.
sesuatu yang benar supaya dia paham. Kata Rasul ketika para sahabat ingin menghakiminya, kata Rasul, "Da'uh." Biarin dia. Biarkan dia. Jangan diganggu, biarin dia. Para sahabat terheran, kok ada orang berbuat salah, Rasul biarkan. Hikmahnya banyak. Pertama, kalau saja orang tadi yang sedang buang hajat, air kecil tersebut, ketika dia dibiarkan buang hajat itu, maka najis yang dari air kencing tadi hanya berfokus di tempat selesai. Tidak kemana-mana. Tapi kalau katakan orang menghakimi dia ketika dia sedang buang hajat tadi, maka kira-kira air pipisnya kemana? Mungkin akan lari ke semua masjid. Kenapa? Karena dia ubur-ubur, ya kan? Sambil begitu mungkin lari kemana? Akhirnya jadi bagaimana? Najisnya kemana-mana. Mudah mana membersihkan najis tempat dan di tempat yang lain? Mudah yang pertama di tempat ini udah. Sehingga Rasul ketika setelah orang tadi buang hajatnya, Rasul kata, tolong ambilkan setimba air dan siramkan di tempat pipisnya tadi ada air tersebut selesai. Kemudian setelah itu Rasul mengatakan kepada orang ini, wahai fulan, sesungguhnya ini masjid, tempat kita untuk ibadah. Tidak layak di sini sesuatu yang kotor. Di sini ada untuk sholat, untuk zikir, untuk ibadah. Sehingga dia mau menerima, oh iya, menerima. Sehingga ketika adalah setelah didakwahi oleh Rasul seperti itu, dia kemudian apa? Menerima apa yang diajak Rasul dan dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahad. Ya Allah, sayangilah aku dengan Muhammad saja. Jangan sayangi bersama kami berdua mereka. Kenapa? Karena tadi ini kan daripada dakwah. Dakwah yang hikmah itu adalah akan memberikan kebaikan. Kita ketemu orang salah, kita harus merubahnya. Iya. Orang itu tidak mengerti, kita harus mengerti. Iya, tapi ada caranya. Jangan orang ketika dia salah langsung kita cap. Wah, ini kalau sudah menunjuk begini, ini tunjukkan 1, kesini 4. Jadi jangan. Orang itu salah satu hal. Bagaimana kita adalah kemudian mendakwakan kepada mereka sesuatu yang benar tadi. Kata Allah, bil hikmati, dengan hikmah. Dengan hikmah itu kata para ulama, yaitu dengan ilmu, dengan Al-Quran dan dengan Sunnah. Jadi kalau kita ngajak orang bil hikmah, maknanya kita ajak orang itu dengan pemahaman Al-Quran, dengan pemahaman Sunnah, dengan pemahaman ilmu. Bukan hikmah itu bijaksana lalu akhirnya kita ikut arus. Kita melihat orang berbuat salah, supaya kita ada wajib hikmah, udahlah kita ikut dulu dengan mereka dalam kemungkarannya. Itu salah. Itu bukan dengan hikmah. Itu adalah kita nyemplung ke dalam dosa dan maksiat. Enggak. Apa yang menjadi salah dia, kita nggak ikuti, tapi kita sampaikan dengan bahasa yang baik apa yang disalah mereka, sehingga adalah mereka mau mengikuti sunnah Allah, aturan Allah dan sunnah Rasulnya. Yang kedua kata Allah, wal mau'izatil hasanah. Orang itu diajak kenapa? Dengan diberikan nasihat yang baik. Diberikan nasihat yang baik. Karena ada orang yang ketika kita ngajak dia, kita nasihat yang baik, dia mau menerima. Ada pernah sahabat ini adalah izin, ya Rasulullah, idzan li bizina. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk zina. Sahabat ini minta izin untuk zina. Kira-kira Rasul gimana sikapinya? Rasul nggak bilang, ente nggak tahu zina haram. Enggak begitu. Anda nggak tahu bahwa zina hukumannya begini-begini. Enggak. Rasul apa?
begini. Apa kata Rasul? Kata Rasul sesungguhnya, apakah engkau suka kalau adalah ibu perempuan kan? Iya. Apakah engkau suka kalau ibumu adalah dizinai oleh orang? Apa jawabannya? Enggak ya, aku nggak suka ada orang zina dengan ibuku. Yang kedua, apakah engkau suka kalau adalah putrimu dizinai oleh orang? Oh, enggak. Apakah engkau suka kalau saudara perempuanmu dizinai oleh orang? Oh, enggak. Jangan enggak. Semua enggak. Kalau engkau enggak suka dengan apa yang tadi telah aku sebutkan, sesungguhnya wanita yang engkau akan berzina dengannya itu adalah mungkin ibunya fulan, mungkin itu adalah anaknya fulan, mungkin itu saudara perempuannya si fulan. Sebagaimana engkau adalah tidak suka itu terjadi pada keluargamu, ibumu, adikmu, kakakmu, anakmu, maka hendaknya engkau juga tidak berbuat kepada orang lain seperti itu. Sehingga dengan itu adalah tadi dengan nasihat begitu, orang itu kemudian dia menjadi sadar dan dia tidak menjadi minta izin ke Rasul untuk berzina. Ini contoh bagaimana nasihat. Rasul memberikan nasihat itu kepada orang tadi dengan bahasa yang santun. Dinasihati, sini orang mau bikin zina, kalau kita orang pergi, enggak. Rasul ada sini, ya kan? Diajak untuk berdialog. Iya. Ya sudah ada saya akan kita Allah mengatakan tadi di ayat yang ke-125 surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang pertama adalah kita diperintahkan untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Caranya yang pertama bil hikmah, dengan cara yang bijak. Kemudian yang kedua wal mau'izatil hasanah. Yang kedua adalah dengan nasihat yang baik. Kemudian yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Dan terkadang kita mungkin perlu adalah dalam mengajar tadi jadilhum billati hiya ahsan. Kita mengajak orang tersebut berdialog, bertukar pikiran adalah dengan cara yang baik. Jadi ini bagian dari bagaimana kita dalam mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan di dalam ayat yang lain apa yang menjadi dakwah ini. Kata Allah, qul hadhihi sabili. Di dalam surah Yusuf ayat 108 Allah mengatakan, qul hadhihi sabili. Katakan ya Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ila Allah. Aku mengajak orang kepada Allah ala basiratin, dengan dasar ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi, dan maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi Syaikhul rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita, menegaskan kepada kita dalam ayat ini, kata beliau, la budda li hadhihi da'wati min ilmin bi syariatillah. Kata beliau, wajib dan harus di dalam dakwah ini adalah min ilmin, harus didasari dengan ilmu, bi syariatillah azza wa jalla, dengan syariat Allah azza wa jalla, hatta takuna da'watu an ilmin wa basirah, sehingga dakwah itu didasarkan kepada ilmu dan dalil. Jadi kita ngajak orang itu bukan sekadar ngajak, tapi dengan ilmu yang kita punya. Bukan berarti seseorang harus menjadi orang yang punya ilmu sekian dahulu. Dakwah itu adalah menjadi tugas setiap kita
tatkala kita sudah punya ilmu walaupun satu ayat. Kata Rasul, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Kita sudah tahu ayat A, sudah tahu ayat B, kita tahu hukum A, tahu hukum B. Maka apa yang kita tahu tadi hendaknya kita sampaikan, kita dakwakan kepada orang lain. Makanya tadi Allah katakan kul hadhihi sabil. Katakan ya Muhammad, inilah jalan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menegaskan bahwa dakwah ini adalah merupakan jalan para rasul dan para anbiya. Ad'u ilallah. Sekali lagi dikatakan ad'u ilallah. Aku mengajak orang itu kepada Allah. Jadi kita mengajak orang bukan kepada golongan kelompok. Tidak. Kita mengajak orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersumber kepada Al-Qur'an, yang bersumber kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala basiratin, di mana dalam kita mengajak orang kepada Allah tadi dengan dasar ilmu. Ana wa man ittaba'ani, begitu pula aku dan orang yang bersama aku. Wa subhanallah, dan Allah Maha Suci. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku adalah termasuk para orang yang berbuat syirik. Tentu adalah bentuk-bentuk dakwah ini banyak. Ada orang melakukan dakwah dengan ceramah, ada orang melakukan dakwah dengan memberikan tausiah, ada orang melakukan dakwah dengan tulisan-tulisan di majalah, di koran, di surat kabar dan sejenisnya. Yang jelas dakwah ini adalah bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, termasuk dengan di halaqah-halaqah ilmu, atau juga dengan mengarang buku, atau dengan juga bentuk-bentuk yang lain, yang semua itu adalah tidak dibatasi dengan cara-cara khusus. Semua orang bisa melakukan dakwah dengan cara ini. Orang di kantor bisa melakukan dakwah, orang di pasar bisa melakukan dakwah, orang di jalan bisa melakukan dakwah. Di mana saja orang bisa melakukan dakwah. Intinya bahwa dakwah ini adalah merupakan tugas setiap kita, di mana asal daripada dakwah ini adalah merupakan tugas para rasul dan para nabi, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pertama kali dakwah kepada mereka untuk mendakwakan umat ini ke jalan yang benar, sehingga adalah orang-orang yang sudah mengenal tentang dakwah ini dan sudah memiliki ilmu dan mengamalkannya, hendaknya dia juga menyampaikan dakwah itu kepada orang lain, mengajarkan orang akan siapa Allah yang wajib diibadahi, mengajarkan orang akan Nabi kita Muhammad SAW siapa, mengajarkan orang bagaimana tentang Islam ini dijalankan dengan cara-cara yang baik dan benar. Ini adalah beberapa ayat yang kita baca, di mana Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak orang kepada petunjuk, kana lahu minal ajri, maka orang itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya. Jadi kalau kita mengajak orang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikuti ajakan dakwah kita tadi, min ghairi ayyan kusabil ujuri syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka tadi. Ini merupakan bagian daripada keistimewaan dan keutamaan daripada dakwah. Bahkan Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan orang lain akan kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pelakunya. Ini dulu yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti di waktu datang kepada poin yang keempat dari hal yang wajib kita pelajari setelah kita adalah memiliki ilmu, kemudian kita mengamalkannya dan kita mendakwahkannya. Demikian, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum